Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online pada hari ini edisi Senin 21 September 2020. Berharap bahwa kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, hati yang gembira, dan penuh dengan rasa syukur atas berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kita berupa kehidupan di hari ini. Nah, anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita masih membahas pada bab 2 tentang bagaimana mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato. Dan untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana menuangkan gagasan, pikiran, arahan, pesan di dalam pidato persuasif. Nah, sedikit mengingatkan kembali pada anak-anak semuanya bahwa kita sudah belajar tentang bagaimana mengidentifikasikan informasi, menyimpulkan hasil identifikasi, dan juga bagaimana kita menelaah pidato persuasif di dalam sebuah teks. Dan hari ini kita akan membahas untuk memahami lebih jauh tentang gagasan di dalam pidato persuasif. Nah, anak-anakku, gagasan dapat disampaikan melalui pidato persuasif yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu kita lihat bagaimana menyusun pidato persuasif. Nah, pidato persuasif itu bertujuan memengaruhi, mengajak, dan membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Di mana struktur dalam pidato persuasif itu sama dengan struktur pidato pada umumnya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk menyusun sebuah teks pidato. Perhatikan, yang pertama itu bagaimana kita menentukan tema. Tema itu merupakan landasan dasar di dalam membuat sebuah pidato. Nah, tema itu juga dapat diartikan sebagai ide pokok yang akan dibicarakan di dalam pidato tersebut. Yang kedua, bagaimana kita menentukan pokok-pokok di pidato. Pokok-pokok isi pidato itu disusun berdasarkan tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, pokok-pokok isi dari tema itu digunakan untuk menyusun sebuah argumen di dalam isi pidato persuasif. Yang ketiga, bagaimana menyusun kerangka pidato persuasif itu? Nah, itu berhubungan dengan struktur pidato persuasif. Secara umum, struktur pidato persuasif itu dibahas pembuka, isi, dan penutup. Yang keempat, bagaimana kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks pidato persuasif yang utuh. Nah, anakku, bagaimana kita menuangkan gagasan di dalam pidato yang persuasif itu? Nah, perhatikan baik-baik pada slide ini ya anak-anakku. Nah, di dalam membuat kerangka pikiran utama itu, setelah kita menentukan pendekatan yang tepat, tentunya ada hal-hal utama yang harus disampaikan di dalam pidato. Nah, jumlah hal penting atau utama yang kita buat untuk meyakinkan audiens itu menentukan berapa lama kita harus melakukan kegiatan berikut. Nah, kita bisa melihat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menuangkan gagasan di dalam pidato. Ya, yang pertama, ada pernyataan posisi, ada tahap argumen, dan juga ada penguatan pernyataan posisi. Nah, bagaimana pemahaman atau penjelasan dari tiga tahapan ini? Baik, kita perhatikan ya. Untuk pernyataan posisi itu merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan juga bela negara. Nah, ini kita bisa lakukan dengan membutuhkan perhatian fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Yang berikutnya adalah tahapan argumen. Nah, tahapan argumen ini perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Itu dibuktikan dengan alasan, dengan contoh-contoh, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pakar, dan juga informasi-informasi statistik. Dan yang ketiga dari tahapan struktur adalah penguatan pernyataan posisi. Nah,
bagian ini letak argumennya itu sangat ditonjolkan atau diprioritaskan, mana simpulan dari posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Anak-anakku sekalian, lebih kurangnya itu kalian dapat membaca nanti itu di halaman 44 sampai 50 di buku praktik ya. Lagi bagaimana mengungkapkan pidato persuasif lisan, ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama tentang penyampaian pidato yang merupakan kegiatan berbicara di depan banyak orang. Yang kedua itu sebelum berpidato itu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, di dalam mempersiapkan diri itu adalah mempersiapkan materi pidato. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan untuk berpidato, untuk disampaikan pada saat berpidato. Yang ketiga itu membuat kerangka naskah pidato. Nah, di dalam mengungkapkan pidato itu, selain tadi yang pertama bagaimana persiapkan itu, yang kedua adalah persiapan mengenai pendengar. Itu ada minat, bagaimana minat dari seseorang terhadap sesuatu yang bersumber dari dalam hati yang akan disampaikan oleh pembicara. Kedua, perhatian, itu juga dibutuhkan persiapan. Ketiga itu pengetahuan dan pengertian. Yang keempat adalah pemahaman. Kelima adalah kemauan, dan yang keenam itu adalah tindakan dan perbuatan. Nah, hal berikutnya di dalam mengungkapkan pidato itu atau di dalam melakukan kegiatan berpidato, kita melakukan tahapan terakhir adalah latihan berpidato. Orang cara itu harus melakukan latihan sebelum berpidato. Nah, fungsi atau kegunaan dari seseorang melakukan latihan itu, yang pertama, apa yang harus disiapkannya di dalam latihan itu? Pertama adalah sikap badan. Nah, sikap badannya pada saat berpidato itu yang baik bersiap. Suara. Nah, yang kedua, suara itu di dalam berpidato harus memperhatikan suara. Pembicara harus mampu mengatur irama dan tempo suara. Dan yang ketiga, kewajaran sikap. Nah, pembicara sebaiknya menjaga kewajaran sikap saat berpidato. Setelah dapat menguasai sikap, pembicara harus dapat menyesuaikan antara sikap badan, suara, dan penampilan di dalam melakukan pidato. Dengan berlatih menyesuaikan sikap, suara, dan penampilan berpidato ini, pembicara tentunya dapat melakukan kegiatan pidato dengan baik. Dan pastinya kalian juga akan melakukan kegiatan berpidato yang akan ibu kasih tugas pada kalian. Lebih kurangnya dari penjelasan yang sudah ibu sampaikan ini, kalian dapat membaca pada buku paket pegangan siswa kelas 9 pada halaman 44 sampai 50. Pastikan bahwa kalian dapat membaca dengan seksama, memahaminya dengan baik, bagaimana kalian menuangkan gagasan di dalam teks dan mengungkapkannya di dalam berpidato. Nah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akan memberikan tugas pada bagian lain dari setelah pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan. Pastikan kalian semua tetap berada dalam kondisi yang prima, penuh dengan semangat untuk terus berada di dalam kegiatan pembelajaran online. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.